Semangat pagi sahabat. Saat ini saya lagi-lagi ditemani oleh Suhu, pakarnya politik, sosial, geografik, dan sejarah-sejarah. Saat ini Om Asep akan menjelaskan tentang sejarah Vespa dan hobi ya. Bisa dijelaskan Pak Asep? Pak, jadi barang-barang yang sudah berusia 25 tahun atau lebih itu perlu dilestarikan, Pak. Itu udah kategori barang langka, apalagi bila Vespanya usianya 50 tahun atau lebih. Kebetulan saya punya teman guru SMA 1 Serang, inisialnya D. Beliau hobinya Vespa tua. Jadi kemana-mana, kalaupun misalnya kerusakan ringan, ban dalam, ban bocor, beliau bisa mengganti sendiri. Jadi itu juga menginspirasi kami penggemar Honda kemana-mana bawa ban dalam. Sehingga kalau bocor tinggal ganti, nggak usah ditambal. Itu lebih menguntungkan begitu, Pak. Terus saran-saran saya, penggemar Vespa melihatlah contohnya Hot Wheel. Di Hot Wheel itu mobil tua dimodifikasi. Ban belakang lebih gede, spakbornya lebih gede, warna spakbornya menarik. Knalpotnya dibikin 2 ke atas. Lampunya dibikin depannya dimodifikasi agak seperti bebek misalnya begitu, Pak. Dan perlu ada tukar menukar informasi antara penggemar. Harley misalnya, di Serang juga sudah ada Harley dengan ini, jadi akan terjadi Pak, membaurnya ilmu, berbagi ilmu begitu, Pak. Mengenai onderdil tua, motor tua itu singkat kata cerita saya kan ada yang bertanya membedakan onderdil ori, onderdil palsu bagaimana. Singkat cerita Anda dapat memesan paling-paling 2 hari. Saya banyak temen yang sanggup mengadakan, tapi tentu memesan. Barangkali sedikit pertanyaan lain untuk mending saya. Ya, untuk merawat hobi ini, apalagi kendaraan tua seperti Vespa. Kayak Vespa yang di belakang ini nih, bagaimana sih cara merawatnya? Cara merawatnya, panggil montir tua senior yang memang hobinya Vespa. Kadang-kadang montir tua itu tidak tinggal di Serang, di Pandeglang misalnya, ataupun di Serang agak jauh. Dulu ada montir tua Pak Edi namanya, di Benggala. Kayaknya dia suruh ngutak-ngatik motor tua. Itu bisa ya dia? Bisa. Dan bagi mereka yang kantongnya tebal, Itali itu kan CS-nya Jerman. Anda bisa aja ke Siemens. Tolong ini motor saya mau turun mesin bikin yang bagus, tapi dengan harga yang begitu mahal. Oh, berarti Vespa ini Itali ya? Vespa Itali. Bagus mana kira-kira Itali dengan negara Jepang? Oh Pak, walaupun Itali, Jerman, dan Jepang, tapi kualitasnya satu barang Itali mungkin bisa dapat 3 barang Jepang. Strategi bisnis mereka. Apalagi barang itu kalau made in Hong Kong, satu Itali mungkin Hong Kong 5. Itu nasihat saya bagi penggemar VW. VW itu Jerman. Anda yang punya VW, kalau duit Anda tebal, bawalah ke Siemens. Mungkin mobil VW tua Anda bisa sebagus Porsche. Itu ya, untuk negara berarti lebih bagus Eropa ya. Kalau untuk memilih, anak-anak muda kan sekarang banyak yang senang dengan apa namanya, motor-motor tua, motor-motor klasik gitu. Sarannya nih dari Om Asep sebagai suhu sosiologi, sosial dan politik, gimana sih untuk newbie, pemula, anak muda yang ingin menggunakan kendaraan tua? Ya tentu pertama kali kita mencari referensinya di internet, di klub-klub gitu Pak. Jadi begini, saran saya, Anda mulai dengan bermain onderdil, main onderdil. Biasanya dari onderdil merayap akan tahu segala-galanya. Anda walaupun Anda cuman hobinya motor atau mampunya motor, nggak apa-apa, iseng bergabung dengan klub mobil tua, klub jeep tua. Itu karena sama-sama tuanya, jadi nanti ada saling silaturahmi, itu membuka jalan begitu Pak. Nanti akan tahu, walaupun contohnya onderdil VW itu mungkin Anda bisa dapat di Jogja Pak. Contoh seperti begitu. Jadi harus masuk ke komunitas dulu ya, jangan Masuk. ragu, jangan malu ya. Jangan ragu, jangan malu, nyelam aja, bergaul aja. Anda kalau perlu Anda kerja sebentar lah.
part time misalnya di bengkel-bengkel mobil tua, sehingga itu jelas memperluas. Saya kira nyemplung bekerja part timer di bengkel mobil tua, kalau hobi itu malah senang Pak. Bukan buang waktu buang itu, tapi itu malah memperluas wawasan. Nah, benar nggak sih kalau pakai Vespa itu kalau laki-laki belum pernah nyobain pakai Vespa itu belum jadi biker sesungguhnya, benar nggak sih? Ada benarnya Pak, karena tahun 60-an itu kendaraan sampai tahun 70-an kendaraan paling top itu Vespa Pak. CC paling besar ya pada saat itu ya? Paling besar saat itu rasanya gaya, sampai ada Miss di Bandung tentu ya. Ada Miss Vespa segala. Kalau 17 Agustus pawai Vespa berpromosi di situ. Oh, gitu. Itu cerita-cerita zaman dulu. Berarti satu hal yang wajib untuk dijadikan koleksi dan harta karun ya Vespa ini. Bisa. Harta karun. Terus kalau mungkin saya tambahan saja, Anda cari Honda Bebek C50. C50, C70 masih pabalatak di Pandeglang. Oh, kenapa harus C50? Karena bentuk joknya segala itu bahasa Arabnya rada-rada mustahil Pak. Bentuk jok belakangnya juga katanya isinya P-spot dan sebagainya. Jadi lebih old school ya. Wah, C70 itu pabalatak Pak. Kenapa C50? Waktu itu Indonesia belum zamannya bersepeda motor. 1975 mungkin di sekarang yang punya motor dapat dihitung dengan jari. Sehingga sedikit sekali. Maka harus dicari barang-barang yang seperti itu ya. Barang-barang seperti itu Pak. Oke. Terima kasih banyak nih Om Asep. Mangga, silakan. Sebagai suhu sosiologi, sosial dan politik juga sejarah atas wejangannya siang hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya Om ya. Oke. Semangat pagi semua. Selamat pagi semuanya.